Bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Wah. Akhirnya selesai juga merawat bunga-bunga ini. Ini adalah pekerjaan yang paling aku sukai. Anteh adalah anak dari Nyi Dasti, dayang kesayangan Ratu Kerajaan Pakuan yang terletak di Jawa Barat. Nyai Dasti meninggal saat melahirkan, sehingga Anteh dibesarkan oleh Ratu bersama Putri Endahwarni yang juga baru lahir. Anteh dan Putri Endahwarni adalah dua gadis yang sama-sama jelita dan selalu rukun. Raja dan Ratu sangat menyayangi keduanya. Anteh! Anteh! Ish! Anteh! Kamu di mana sih? Iya, Gusti Putri. Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang bersamaku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita akan tetap bersaudara. Awas ya, kalau lupa lagi, kamu akan aku hukum. Baik, Gusti. Maksudku kakak. Anteh, sebenarnya aku iri padamu. Iri kenapa, Kak? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri. Aduh, Anteh, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu lebih cantik dariku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang meminangmu. Kakak bisa saja. Bagaimana mungkin wajah jelek seperti ini dibilang cantik? Yang cantik tuh Kak Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat kakak. Iya kan, Kak? Kamu bisa saja. Itu karena kamu memilihkan baju yang cocok untukku. Oh iya, kau buat penjahit mana baju itu? Itu saya yang jahit sendiri, Kak. Benarkah? Wah, aku tidak menyangka kau pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali kau harus menjahit baju untukku lagi ya. Mungkin baju pengantinku. Aduh, bagaimana mungkin saya menjahitkan baju untuk pernikahan kakak? Kalau jelek, saya pasti akan dimarahi rakyat. Aku percaya padamu, Anteh. Kemarin baju pesta saja bisa. Jadi baju pengantin pun pasti bisa. Permisi, Putri. Gusti Ratu meminta Putri untuk datang ke kamarnya malam ini. Baik, Dayang. Kami akan segera pergi menemui Ibu Ratu. Endah, putriku. Ada sesuatu yang ingin Ibu bicarakan. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak, kau akan menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Sesuai ketentuan keraton, kau harus memiliki pendamping hidup sebelum bisa diangkat menjadi ratu. Maksud Ibu, Endang segera menikah? Iya, Nak. Dan Ibu juga ayahmu sudah berunding dan sepakat bahwa calon pengantin yang cocok untukmu adalah Ananta Kusuma. Dia pemuda yang baik, dan terlebih lagi dia gagah dan tampan. Kau pasti akan bahagia bersamanya. Dan kau, Anteh, tugasmu adalah mempersiapkan segala keperluan kakakmu supaya tidak terjadi apa-apa padanya. Baik, Gusti Ratu. Baiklah. Kalau begitu, kalian boleh kembali ke kamar. Baik, Ibu. Anteh, bisakah kamu menemaniku untuk malam ini? Iya, Kakak. Saya akan menemanimu.
yakin Gusti Raja dan Ratu tidak akan sembarang memilih jodoh untuk kakak. Dan pemuda mana lagi yang tidak akan jatuh hati melihat kecantikan kakak? Sudahlah, kakak tenang dan berdoa saja. Saya yakin semuanya akan berjalan lancar. Baiklah, Ante. Aku akan percaya padamu. Wah, wah, indah sekali bunga-bunga ini. Aku akan mengambilnya. Kak Endah pasti senang. Bunga-bunga bersemi indah, kupu-kupu dan kumbang menari indah. Harummu semerbak mewangi, menusuk menyentuh ke ulu hati. Ku sentuh lembut dengan jemari, ku cium baumu melepas letih. Melati putih berseri, harum segar mewangi. Daunmu segar terhinggap tetes embun pagi. Tiba-tiba seorang pemuda tampan dan sakti melompat dari balik tembok istana. Ho. Alangkah cantiknya dia. Suaranya juga merdu sekali. Siapakah dia? Apakah dia Endahwarni, calon istriku? Siapakah kau, Tuan? Aku Anantakusuma, pria gagah dan tampan dari Kadipaten Wetan. Apakah kau... Maaf, Tuan, saya harus pergi. Beberapa hari kemudian, Adipati Wetan datang bersama anaknya Anantakusuma untuk melamar Putri Endahwarni secara resmi. Cantiknya. Ini adalah hari yang sangat spesial. Tapi aku begitu gugup. Jangan gugup, kakak. Kakak terlihat begitu sangat cantik. Ante, siapkan perjamuan untuk para tamu kita. Baik, Yang Mulia. Permisi, Yang Mulia. Saya Anantakusuma. Baik, Anantakusuma. Ini adalah Endahwarni, calon istrimu. Silahkan mencicipi makanan istimewa istana ini, Tuan. Terima kasih atas makanannya. Ini begitu enak. Tapi aku harus pergi. Itu bukanlah masalah. Tapi bukankah kau kesini untuk meminangku? Kenapa bukan Dayang itu yang menjadi tunanganku? Dia yang membuatku jatuh hati sejak awal bertemu. Ini semua karena Ante. Aku harus segera pergi menemuinya. Bagaimana, Kak? Kakak senang kan melihat calon suami kakak? Wah, ternyata dia sangat tampan ya, Kak. Ante, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku. Aku juga tidak mau kau dekat denganku lagi. Ada apa, Kak? Kenapa kakak tiba-tiba marah padaku? Pokoknya aku sebel melihat mukamu. Aku tidak mau kau dekat denganku lagi. Tidak, aku tidak mau kau ada di istana ini. Kau harus pergi dari sini, Ante. Hari ini juga. Tapi kenapa, Kak? Setidaknya tolonglah katakan apa kesalahanku. Jangan banyak tanya. Kau telah mengkhianatiku. Karena kau, Anantakusuma, tidak mencintaiku. Dia mencintaimu, Ante.
Dan itu karena kau yang lebih cantik dariku. Kau harus pergi dari sini. Biar Anantakusuma bisa melupakanmu. Baiklah Kak, jika itu memang kemauanmu. Sungguh, aku tidak pernah berniat untuk mengkhianati Kakak. Aku akan pergi. Tapi tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasihku kepada Gusti Raja dan Ratu. Kemana aku harus pergi? Mungkinkah aku harus ke kampung halaman ibuku? Bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengan kerabat ibuku? Maaf nak, apakah anak bukan orang sini? Iya paman, saya baru datang. Oh, maaf nak, bukan maksudku untuk menakutimu. Tapi wajahmu mengingatkanku pada seseorang. Wajahmu mirip sekali dengan kakakku Dasti. Dasti? Nama ibuku juga Dasti? Apakah kakak paman bekerja di istana sebagai dayang? Iya nak, apakah kau anaknya Dasti? Betul paman. Loh, kalau begitu kau adalah keponakanku. Aku pamanmu, Dasta, adik ibumu. Benarkah? Wah, akhirnya aku menemukan keluarga ibuku. Suatu hari, di depan rumah Ante berhenti sebuah kereta kencana dan banyak sekali pengawal yang menunggang kuda. Ternyata itu adalah rombongan Putri Endahwarni. Gusti Putri? Oh Ante, kemana saja kau selama ini? Kenapa tidak sekalipun kau menghubungiku? Maafkan aku Ante, maafkan aku. Gusti Putri jangan berkata seperti itu. Akulah yang harusnya meminta maaf karena telah membuatmu gusar. Tidak, ini semua salahku. Oleh karena itu, kau harus ikut kembali denganku Ante ke istana. Tapi sekarang aku punya seorang suami dan anak. Aku juga bekerja sebagai penjahit. Kalau aku pergi, mereka pasti akan sangat sedih. Suami dan anak-anakmu tentu saja harus kau bawa juga ke istana. Mengenai pekerjaanmu, kau akan aku angkat sebagai penjahit istana. Bagaimana? Kau tidak boleh menolak. Ini adalah perintah. Pangeran Anantakusuma ternyata tidak pernah melupakan cinta pertamanya. Kembalinya Ante telah membuat cintanya yang terkubur bangkit kembali. Akhirnya, setelah sekian lama, aku bisa bertemu kembali dengan Ante. Wanita yang aku kagumi sejak pandangan pertama. Aku tidak bisa menolak gejolak rasa ini. Aku harus pergi menemuinya sekarang. Ante, akhirnya aku menemukanmu. Pangeran? Kenapa pangeran kemari? Bagaimana kalau ada orang yang melihat? Aku tidak peduli. Yang penting aku bisa bersamamu. Ante, tahukah kau bahwa aku sangat mencintaimu? Sejak kita bertemu di taman hingga hari ini, aku tetap mencintaimu, Ante. Pangeran tidak boleh berkata seperti itu. Pangeran adalah suami Putri Endahwarni. Jika pangeran menyakitinya, itu sama saja pangeran menyakitiku. Aku tidak peduli. Aku tidak bisa melupakanmu. Kau harus menjadi milikku, Ante. Kemarilah, biarkan aku memelukmu. Sadarlah, pangeran. Kau tidak boleh mengkhianati Gusti Putri. Oh Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini. Berikanlah hamba kekuatan
kekuatan agar bisa terlepas dari Pangeran Anantakusuma. Hamba tahu dia sangat sakti. Oleh karena itu, tolonglah hamba. Jangan biarkan dia menyakiti hamba dan kakak hamba. Ante, mau pergi kemana kau, Ante? Ante! Ante! Sudah sejak lama, sejak aku meninggalkan bumi dan terperangkap di bulan ini bersama Chandramawat. Apakah keluargaku baik-baik saja di sana? Aku harus pulang. Aku merindukan keluargaku. Tidak, aku tidak bisa pulang. Aku takut Pangeran Anantakusuma akan mengejarku kembali. Jika kerinduan pada keluarganya sudah tak dapat ditahan, Anteh menenun kain untuk dijadikan tangga. Tapi sayang, tenunannya tidak pernah selesai karena Chandramawat selalu merusaknya. Aku ingin pulang. Begitulah kisah dari Nyi Anteh, sang penunggu bulan. Lihatlah ke bulan saat purnama. Tampak bayangan Nyi Anteh yang sudah tua itu tengah menenun ditemani kucing kesayangannya, Chandramawat. Pengorbanan mungkin tidak selalu mendatangkan kebahagiaan, tapi percayalah, pengorbanan akan membawa kebaikan.